Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsun Arif, dari Forum News Network. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya akan mengajak Anda kembali untuk membahas perkembangan terbaru dari kasus penghinaan yang dilakukan oleh utusan khusus Presiden Prabowo, yakni Miftah. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa ya, saya ingatkan lagi Anda untuk subscribe dan juga menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update dari channel Hersu Beno Point. Saya jarang loh ngomong-ngomong begini. Oke, kita balik lagi ke topik kita ya. Utusan khusus Presiden untuk keberagaman beragama dan prasarana tempat ibadah Miftah Habibur Rahman akhirnya meminta maaf secara terbuka kepada Pak Dolop ini, seorang pedagang asongan es teh asal Magelang yang dia hina dengan kata-kata yang tidak pantas. Goblok, nggak pantas banget yang ngomong seperti itu ya. Akun Instagram Partai Gerindra juga mendesak Miftah agar segera minta maaf dan mengingatkan bahwa Presiden Prabowo sangat menghormati dan mencintai rakyat yang bekerja keras membanting tulang seperti ojol, pedagang asongan demi menafkahi keluarganya. Miftah melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial mengaku juga telah ditegur oleh Sekretaris Kabinet yakni Mayor Teddy dan dia mengakui kekhilafannya. Karena itu kata dia akan segera menemui Pak Dolop, pedagang teh asongan yang sudah dia hina itu untuk minta maaf. Dia juga minta maaf kepada publik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu, atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung, dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini, yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video Miftah yang menghina seorang penjual es teh asongan itu memang sangat mengejutkan dan mengundang gelombang kemarahan publik. Akun Instagram Partai Gerindra sampai membuat sebuah unggahan potongan video Presiden Prabowo yang sikapnya sangat jelas, sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh Miftah. Dengan segala kerendahan hati, Mimin minta Gus Miftah untuk minta maaf kepada penjual es. Apa yang Gus lakukan tidak sesuai dengan apa yang Pak Prabowo, ini berarti langsung ditautkan kepada Pak Prabowo atau dicolek ke Pak Prabowo, inginkan dan ajarkan. Terima kasih, tulis akun @gerindra. Di dalam unggahannya, akun Gerindra itu mengunggah sebuah video yang menunjukkan bagaimana dari pernyataannya itu Pak Prabowo itu sangat cinta kepada para wong cilik seperti para pedagang es tadi. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal.
Jujur saya sangat terenyuh dan menaruh hormat setinggi-tingginya atas ucapan Pak Prabowo. Tapi kalau kemudian dikontraskan dengan pernyataan dari Agus Miftah, ya wajar kalau kemudian banyak sekali yang marah ya. Saya mendengar cerita dari orang-orang dekatnya Pak Prabowo, beliau ini memang gampang tersentuh ketika melihat rakyat miskin atau pedagang yang menjual atau memanggul barang dagangan yang dia temui di pinggir jalan. Pak Prabowo ini katanya sering memerintahkan supirnya, sopir mobilnya itu untuk berhenti atau kalau sudah terlewat itu berbalik untuk memborong barang dagangan mereka ini. Jadi bisa dibayangkan ketika Pak Prabowo mendapat laporan atau bahkan melihat sendiri video dari Miftah, utusan khususnya dan menghinakan orang-orang yang selama ini dia sangat hormati dan nasibnya ingin dia perjuangkan, pasti Pak Prabowo sangat marah sekali. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ngono. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Ngono. Dadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah napa mboten? Tetap wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Niku lak ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Hingga siang ini kendati Miftah sudah minta maaf, tapi netizen tampaknya masih tetap marah dan mereka tidak mau memaafkan. Mereka ini bahkan menyerukan agar Miftah itu dicopot saja dari jabatannya sebagai utusan khusus karena perilakunya memang sangat tidak pantas. Sikap yang arogan dari Miftah ini benar-benar membuat banyak orang marah dan tampaknya mereka sebenarnya sudah lama memendam kemarahan dan baru mendapatkan momentumnya meluapkan kejengkelan dan kemarahannya saat ini ketika dia menghina seorang pedagang asongan es teh. Inayah Wahid, putri almarhum Gus Dur, termasuk yang sangat kesal. Melalui cuitan di akun X-nya yang banyak menyebar di grup-grup WhatsApp, Inayah itu mencuit seperti ini. Gak ada gunanya kamu sok memborong es tehnya kalau kamu merendahkan beliau di depan publik. Yang wajib itu menjaga harkat martabat sesama manusia, bukan memborong dagangannya. Susah memang kalau pemuka agama jalur ngaku-ngaku, bukan jalur ngilmu. Lebih mulia dagang es teh daripada dagang agama. Cuitan ini viral sekali, belum lagi yang di screenshot ya, disebar-sebar di berbagai media sosial, termasuk pertemanan di WhatsApp group gitu ya. Sahabat lama saya, Akbar Faisal, bahkan mencuit dengan sangat keras dan sinis. Gus Miftah alias Taim alias siapapun namamu, kamu kurang ajar. Ayat mana yang membolehkanmu menghina orang kecil segoblok itu? Gobloknya pakai tanda petik ya, pakai apostrof. Carilah rezeki dengan cara lain, berhentilah jualan agama. Cobalah jualan es teh keliling, lalu lewatlah depan rumahku. Ntar ku teriakin goblok juga supaya kamu tahu rasanya. Dan ini Akbar Faisal nggak main-main, dia kemudian mencolek akun dari @ksp.go.id dan kemudian @prabowo. Akbar Faisal juga mengunggah karikatur seorang pria memanggul ya, atau kan ini apa ya di kepala itu ya, pokoknya menyunggi ya, jualan berupa es teh dan air kemasan dengan narasi lebih mulia jualan es teh daripada jualan agama, tertanda netizen. Ini memang banyak sekali meme semacam ini menyebar di media sosial setelah viralnya potongan video Miftah tadi ya. Saya jadi penasaran mengapa Akbar memanggilnya dengan nama Taim ya. Ternyata ini setelah saya telusuri di media sosial itu ada netizen yang men-spill masa lalu Miftah yang disebut nama aslinya itu adalah Taim, bukan Miftah Maulana Habibur Rahman. Akun X @adit_ya Pramudia yang menyebut bahwa nama asli Gus Miftah itu adalah Taim. Miftah aslinya namanya Taim, bukan Gus. Ayahnya orang Lampung, kerjanya serabutan. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan, Jogja saat kuliah dan nggak lulus. Dulu nggak ada perempuan mau. Ini soal seperti itu. Pernah ikut partai, gagal. Baru sukses setelah dibantu Amin Rais. Lalu berubah jadi Gus Miftah supaya terkenal, cuitnya.
Hal itu dibeberkan oleh akun X @narkosum dan X Vicky Yelkhair. Saya tidak tahu kebenaran namanya tersebut gitu. Tapi soal asalnya dari Lampung itu saya juga pernah mendengar penjelasan bahwa dia memang berasal dari Lampung dan ini tepatnya ini di Lampungnya pedalaman ini, tepatnya di Desa Adirejo, Kecamatan Jambung, Lampung Timur. Tetangga desa ini ya yang menjelaskan pada saya mengaku terkejut ketika melihat Miftah yang sekarang sudah sangat terkenal dan ada embel-embel nama Gus pula di depannya gitu ya. Saya kira penting ini diklarifikasi oleh Miftah agar jangan jadi fitnah atau hoax. Termasuk soal gelar akademisnya dan juga tadi itu yang dia pernah partai. Kalau partai nggak salah ini dia pernah di Partai Amanat Nasional ya. Tapi latar belakangnya ternyata dia Nahdlatul Ulama ini ya. Ini beda-beda ini menarik ini latar belakang dia itu ya. Nah, tetapi soal gelar akademis ini ketika dia dilantik sebagai utusan khusus pada tanggal 22 November 2024 itu bersama dengan banyak tokoh lain termasuk Raffi Ahmad misalnya, sangat jelas di situ namanya disebut itu gelarnya di depan Kiai Haji dan di belakangnya SPD. Jadi sarjana pendidikan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 140P tahun 2024 tentang pengangkatan penasihat khusus Presiden. Keputusan Presiden nomor 76M tahun 2024 tentang pengangkatan utusan khusus Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 mengangkat utusan khusus Presiden masing-masing 1. H. Muhammad Mardiono BA sebagai utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. 2. H. Setiawan Ikhlas sebagai utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perbankan. 3. KH Miftah Maulana Habibur Rahman SPD sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Nah, jadi ini dia menyatakan bahwa di situ di dokumen resmi loh ya, pelantikan di istana itu di sekretariat negara itu tercantum namanya pakai Kiai Haji dan SPD. Tapi kalau saya baca bionya di Wikipedia, dia memang mengakui pernah kuliah atau bukan mengakui ya karena ini ditulis oleh saya tidak tahu siapa yang menulis di Wikipedia ini bahwa dia pernah kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, memang diakui dia tidak tamat. Nah, saya baca lagi nih di Wikipedianya udah normal ya. Kalau kemarin sempat di-hack atau kemudian bukan di-hack ya, saya kira diubah-ubah oleh netizen. Nah, sekarang begini tulisannya ini di Wikipedianya ini saya baca 2 alinea pertama saja ya. Miftah Maulana Habibur Rahman lahir 5 Agustus 1981 atau lebih dikenal dengan Gus Miftah adalah seorang mubaligh dan pimpinan pondok pesantren Ora Aji di Sleman. Sleman ini Yogyakarta ya. Saat ini ia menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ia merupakan keturunan ke-9 Kiai Muhammad Ageng Besari, pendiri pesantren Tegal Sari di Ponorogo. Wah, ini nggak main-main ini nasabnya kalau seperti itu. Perlu dicek betul tidak ini karena tadi ya netizen kan menyebutnya bahwa dia keturunan petani di Lampung sana, tepatnya di Lampung Timur, tapi ternyata dia katanya keturunan dari Kiai Muhammad Ageng Besari. Ya mungkin karena itu dia merasa berhak untuk menggunakan nama Gus karena sebenarnya Gus itu adalah panggilan di kalangan pesantren NU ini terhadap anak-anak kiai. Jadi penghormatan terhadap putra-putra kiai gitu ya. Jadi makanya saya sebelumnya juga ditegur kan oleh penonton atau viewer di FNN, jangan gunakan pakai nama-nama Gus ya, karena ya Gus itu memang panggilan itu sebenarnya panggilan feodal, tapi di kalangan Nahdiyin ya. Kalau di kalangan sana biasa, kalau di media memang harusnya bersikap egaliter. Tapi saya lanjutkan ya, ini saya baca di Wikipedia ya, bukan saya memanggilnya dengan Gus ya, ini disebutnya begini di Wikimedia. Gus Miftah pernah kuliah
pernah berkuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tetapi tidak selesai di tahun akhir. Ini bisa nanti dijelaskan oleh UIN Sunan Kalijaga ya. Dan ia meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2023. Ya belum lama dong ya berarti ya. Ini kalau 2023 ya baru tahun kemarin. Sewaktu kuliah dia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII. Ini yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Wikipedianya saya cek tadi pagi memang sudah pulih lagi setelah kemarin sempat ada yang mengubahnya dan menyebutnya sebagai Gus Esteh dan pimpinan pondok pengolok-olok. Kemarin seperti itu ya ditulisnya ya. Kasus Miftah ini seharusnya bisa jadi pelajaran ya buat dai, ustadz, mubalik, kiai, habib ataupun apapun namanya panggilannya, dan apalagi kalau dia menjadi pejabat tinggi negara. Karena dalam kasus Miftah ini Pak Prabowo jadi terbawa-bawa, Presiden Prabowo jadi terbawa-bawa karena banyak sekali para menteri maupun pejabat tingginya yang blunder di awal-awal pemerintahan. Kan berat banget ya tugas Pak Prabowo kalau seperti ini, dan karena itu saya pikir kalau publik mempersoalkannya ya wajar, karena sebagai pejabat tinggi negara mereka ini dibayar dan menggunakan fasilitas negara yang semua itu dibayar dari pajak rakyat. Beban pemerintahan Prabowo saat ini terutama dari sisi anggaran aja sudah sangat berat, jadi nggak perlu lagi ditambahi dengan ulah para menteri dan pejabat tinggi yang tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri, bahwa di balik jabatan mereka yang tinggi itu, yang diberikan kepada mereka, itu melekat kehormatan yang harus dia jaga dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Ini rakyat bukannya dihormatin, malah dihina, dibilang goblok. Ini benar-benar nggak pantas. Saya Arsul Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaku ummati biaidi uhailimatin sufaha'a min Quraisy. Besok rusaknya umat saya, ini sahih, sampean bisa lihat di Bukhari ada, di Muslim ada. Besok umat saya ini akan rusak di tangan pemuda-pemuda pekok, pemuda-pemuda bodoh, tolol, tapi min Quraisy. Kata bapak saya, setiap saya ngaji melewati itu, siapa kata bapak saya? Siapa itu pemuda-pemuda bodoh tapi min Quraisy? Gus-gus itu. Artinya anak-anak tokoh. Kami ini anaknya, ya termasuk jenengan, Beb. Mohon maaf, Beb. Mohon maaf, jangan tersinggung, Beb. Tapi memang begitu, Beb. Artinya bahwa kemudian karena orang tua kita luar biasa, karena kakek kita luar biasa, tapi kita hanya mengandalkan keistimewaan kakek-kakek kita, orang tua kita, maka umat tinggal menunggu waktu untuk kemudian habis keistimewaannya, habis masa jayanya.